Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, kita nanti berdoa terlebih dahulu. Dan anak-anak sekolah minggu, ikuti doa kami dari rumah ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa dan Putranya dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ya, mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama yang berjudul Aku Diberkati. Mari kita nyanyikan. Apa saja berkat atau kebaikan yang telah Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kalian? Berikut ini ada video kesaksian dari teman-teman sekolah minggu tentang berkat atau kebaikan yang sudah diterimanya dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Mari kita dengarkan, kita saksikan bersama-sama videonya. Teman-teman, banyak berkat yang kuterima dalam hidupku sampai saat ini. Walaupun orang tuaku tidak memperdulikanku lagi, aku masih bisa punya tempat tinggal, aku masih bisa makan, aku masih bisa bersekolah, dan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepadaku. Semoga Tuhan memberkatiku sampai selama-lamanya. Begitu teman-teman, jadi kita harus bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih buat teman kita sekolah minggu yang sudah menyampaikan kesaksiannya tentang berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah ia terima dalam kehidupannya. Kiranya teman-teman sekolah minggu lainnya, anak-anak sekolah minggu lainnya yang menyaksikan video ini juga merasakan berkat Tuhan Yesus, merasakan kebaikan Tuhan Yesus yang sama dengan teman kita tadi yang ada di video kita tadi. Yesus Tuhanku,
bagi kita di minggu ini diambil dari Matius 18 ayat 4. Diambil dari Matius 18 ayat 4. Kalau sudah dapat, anak-anak sekolah minggu, mari kita baca apa isi dari Matius 18 ayat 4. 1, 2, ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Itu dia isinya. Sekarang mari kita pelajari sambil kita ingat isi Alkitab tersebut, isi ayat hafalan tersebut dengan gerakannya. Ikuti kami ya, perhatikan kami. Alkitab berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita ulangi ya. Alkitab berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, sudah diingat ya isi firman Tuhan dan juga gerakannya. Selamat menghafal ayat hafalan. Lagu kita untuk menyambut firman Tuhan diambil dari buku Ende Angkola Mandeling nomor 428 yang berjudul Loas Rotu Au Dak Danat. Mari kita nyanyikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mau dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari ambil Alkitabnya dan kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya, di bawah judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian jauh isi firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu, di awal tadi sudah ada ya disampaikan tertulis bahwa tema untuk minggu ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Apa tema kita? Yesus memberkati anak-anak. Sangat jelas tadi kita baca di ayat yang ke-16 di kalimat terakhir. Ia memberkati mereka. Tadi juga kita sudah mendengarkan video kesaksian dari teman kita tentang betapa baiknya Tuhan Yesus yang sudah memberkati kehidupannya, yang sudah menyatakan kebaikannya dalam kehidupan teman-teman sekolah minggu yang tadi kita sudah dengarkan videonya. Begitu juga tidak hanya kepada teman-teman yang sudah ada di video tadi, tapi bagi setiap anak sekolah minggu, Tuhan Yesus nyatakan berkatnya, Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya. Ya, kita kembali ya kepada isi firman Tuhan di hari ini. Kita lihat tadi dari ayat 13, ayat 14, ayat 15 bahwa ada orang yang membawa anak kecil untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, agar anak kecil ini dijamah, dipegang, diberkati, dipeluk Tuhan Yesus. Tetapi siapa yang menghalangi anak kecil itu? Yang menghalangi anak kecil itu untuk datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus adalah murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus menganggap bahwa keberadaan anak kecil akan mengganggu, akan memberikan keributan kalau dekat dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Pada waktu itu mereka sedang berkumpul, sehingga kalau ada anak kecil mungkin bisa mengganggu. Nah, siapa nih anak sekolah minggu yang kalau ibadah kerjaannya mengganggu temannya nih? Kalau ibadah kerjanya mengajak temannya main-main, kalau ibadah kerjanya bikin ribut. Nah, seperti itu yang ditakuti oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu yang ada dalam benak mereka. Nah, untuk itu anak sekolah minggu, nah, kamu-kamu nih yang masih suka mengganggu teman lagi ibadah, suka lari-lari lagi ibadah, ganggu temannya, suka ribut lagi ibadah, ayo, jangan sampai nanti kena marah sama guru sekolah minggunya, disuruh nanti jadinya gak usah sekolah minggu. Tidak seperti itu ya, kalau anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran firman Tuhan. Supaya tidak kejadian nih, seperti yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Tapi apa? Nah, Tuhan Yesus langsung katakan, dia langsung mengatakan dengan, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu marah. Dan dia berkata bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Artinya apa anak sekolah minggu? Tuhan Yesus membuka dirinya. Siapapun boleh datang kepadanya. Baik itu anak kecil sekalipun atau orang yang sudah tua sekalipun. Di sini kita harus ingat anak sekolah minggu ya, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membuka dirinya, menerima siapa saja datang kepadanya. Tapi untuk saat ini kita bahas tentang kita anak kecil, anak sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus katakan lagi bahwa lanjutannya, jangan halang-halangi anak kecil ini. Apalagi dikatakan bahwa orang-orang seperti itulah, bahwa anak-anak kecil inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Lanjut lagi Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.
Artinya apa anak sekolah minggu? Nah, secara umum yang namanya anak kecil pasti dia masih polos. Dia belum tahu hal-hal yang jahat, belum tahu hal-hal yang membuat orang menderita. Dia belum tahu itu. Anak kecil taunya adalah kebahagiaan, taunya adalah tertawa, taunya adalah bermain. Itulah kepolosan dari anak kecil. Dan anak-anak kecil biasanya selalu menyambut gembira kepada siapapun orang yang datang, orang yang tertawa, tersenyum kepadanya. Itu secara umum. Dan anak kecil juga belum mengerti tentang yang namanya kekuasaan, tentang yang namanya jabatan, tentang yang namanya syirik-syirikan. Belum tahu yang namanya anak kecil. Belum tahu mereka membicarakan siapa ya yang layak bersama Tuhan Yesus, siapa yang layak di samping Tuhan Yesus. Anak kecil tidak tahu itu. Dia hanya tahu, anak kecil tahu hanyalah bahwa ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ketika dia duduk di pangkuan Tuhan Yesus, ketika dia berpelukan dengan Tuhan Yesus, dia merasakan kebahagiaan. Itu yang anak kecil tahu. Sehingga ketika kita memiliki pikiran seperti anak kecil, yaitu pikiran yang polos, pikiran yang belum berpikir negatif, belum berpikir jahat, inilah yang mempunyai kerajaan surga. Inilah yang akan menjadi penghuni kerajaan Allah. Itu firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi berbahagialah kalau kita dikatakan anak kecil. Walaupun siapa nih yang sering nonton Antv, ada kartun Siva. Si Siva gak suka dibilang anak kecil. Tapi kalau kita anak Tuhan harus senang dibilang anak kecil. Karena apa? Karena kita yang punya kerajaan Allah. Dengan catatan, anak kecil yang seperti apa? Anak kecil yang takut akan Tuhan, anak kecil yang mau datang kepada Tuhan Yesus, anak kecil yang rindu duduk di pangkuan Tuhan Yesus, anak kecil yang bijak, anak kecil yang jujur. Itulah yang akan mempunyai kerajaan surga. Jadi ingat ya anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh memberkati kita anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya anak kecil, tapi anak sekolah minggu. Kakak kita, abang kita yang masih sekolah minggu juga Tuhan Yesus berkati. Karena apa? Semua orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Luar biasa sekali firman Tuhan ya bagi kita. Jadi ingat, kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil mewarisi kerajaan Allah. Oleh karena itu, syukuri apa berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Syukurilah kebaikan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Jangan lagi jadi anak kecil, jangan lagi jadi anak sekolah minggu yang suka ajak kawannya main-main kalau ibadah, suka ajak kawannya jajan kalau ibadah, suka ajak kawannya ribut kalau ibadah. Itu bukan anak-anak kecil, anaknya Tuhan. Tapi itu sudah dipengaruhi oleh perbuatan si jahat. Oleh karena itu, sekali lagi anak sekolah minggu, berbahagialah karena Tuhan Yesus memberkati kita, anak-anak kecil. Dan jadilah anak-anak kecil yang takut akan Tuhan, anak-anak kecil yang selalu rindu datang kepada Tuhan. Supaya apa? Semakin luar biasa lagi Tuhan Yesus nyatakan berkat-Nya, Tuhan Yesus berikan kebaikannya kepada anak-anak sekolah minggu. Demikian jauh isi firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Kiranya mulai hari ini kita komitmen sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, agar Tuhan Yesus selalu memberkati kita, anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami anak-anak Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Tuhan Yesus menyediakan
tempat bagi kami, yaitu kerajaan surga. Tuhan Yesus selalu membuka diri bagi kami anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu untuk datang kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur, untuk selalu menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali angkat pujian kita dari buku ND Angkola Mandeling nomor 429 dengan judul Ditonahon Tuhan Yesus, dan juga dari Kidung Jemaat nomor 422 dengan judul Yesus Berpesan. Ditonahon Yesus Tuhan tai sasude dakdanak an selesai burju dakdanak ni Tuhan hita on sude akon gabe sondang ditanoon. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. La 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 la. Ditonahon Yesus Tuhan tai sesudah dakdanak an selesai burju dakdanak ni Tuhan hita on sude akon gabe sondang ditanoon. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Dalam dunia ini bersinarlah. Anak-anak sekolah minggu, kita telah tiba di akhir ibadah kita hari Minggu ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kita nyanyikan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan, kesaksian teman sekolah minggu kita juga menjadi terang bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak. Untuk itu, kita mau mengakhiri ibadah, kita nanti akan berdoa dan juga doa Bapa kami, lalu ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah ini Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan pujian kami, lagu-lagu yang sudah kami sampaikan itu berkenan kepadamu. Begitu juga Tuhan Yesus, untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kiranya Tuhan Engkau yang tolong kami, agar kami sungguh-sungguh mampu menjaga berkat, mampu menjaga kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang masih belum merasakan kebahagiaan, yang masih belum merasakan sukacita yang luar biasa dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menyatakannya dalam kehidupan mereka, memberikan kebahagiaan, sukacita, dan kekuatan kepada teman-teman kami sekolah minggu yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, yang saat ini mungkin sedang susah, yang saat ini mungkin sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati teman-teman kami, memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau juga lah yang memberkati kami ketika kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya kami tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus, tetap dalam sukacita dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan orang tua kami. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan ketika mereka bekerja, mencari nafkah bagi kehidupan kami, anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami dan saudara-saudara kami. Kau juga Tuhan yang selalu melindungi, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.